penghiburan-penghiburan yang ditawarkan oleh dunia ini kepada manusia acap kali mengajak seseorang untuk lari dari kenyataan hidup, bukan menghadapinya. Apalagi kenyataan hidup itu adalah sesuatu yang menyusahkan, menggelisahkan, merugikan, bahkan tidak ada kepastian di dalamnya kapan itu akan selesai. Dan ini makin membuat seseorang justru di masa yang begitu susah bisa mudah menjadi hilaf. Bisa melakukan hal-hal keliru yang justru malah bukan menyembuhkan luka tetapi menambah luka baru. Dan selain itu juga pada masa-masa susah ini banyak kali kita susah untuk memaafkan keadaan yang sedang tidak bersahabat ini. Tidak dapat dengan mudahnya ikhlas untuk menerima apa yang terjadi. Apalagi bila yang terjadi itu justru sudah memedihkan hati begitu rupa. Sudah membuat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sudah membawa kita kepada perkabungan yang begitu melukai hati dan kerugian yang bertubi-tubi melanda kehidupan tanpa tahu ujungnya. Masa depan tampak begitu suram di tengah-tengah masa susah yang sedang mengancam dan mencengkeram hidup banyak orang hari ini. Dan untuk itulah butuh penghiburan yang beda dengan apa yang dunia berikan. Penghiburan yang bukan mengajak kita untuk lari dari kenyataan, tapi justru dengan insyaf dan sadar kita menghadapinya. Karena itu kita perlu dihiburkan dengan cara diinsyafkan oleh Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini. Sabda penghiburan yang kali ini diambil dari Perjanjian Baru Yohanes pasal 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia, roh penghibur itu, akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ucapan di dalam Yohanes 16 adalah ucapan prediksi Tuhan Yesus Kristus sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini. Sebuah pesan dan petuah yang sangat penting buat kehidupan para murid yang akan kelak menjadi rasul melayani pada waktu itu, memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Yaitu dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus pergi, maka dia akan mengutus roh penghibur. Inilah sebenarnya sumber penghiburan sejati yang tercatat di dalam Perjanjian Baru kitab suci kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memberitahukan kepada kita tentang penghiburan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus itu, yaitu penghiburan yang justru menyadarkan seseorang, bukan membuat seseorang melupakan keadaan susah yang sedang dihadapinya, bukan pula mengajak orang saat dihibur itu membuat dia tidak mau mengenang dan mengingat-ingat lagi akan kesusahan, tetapi justru roh penghibur itu menginsyafkan, menyadarkan sesadar-sadarnya akan kondisi kebenaran yang sesungguhnya sedang terjadi. Bukan menolaknya, tetapi insyaf menyadarinya. Inilah cara Tuhan menghibur kita, yaitu menginsyafkan hati, menyadarkan kita akan kebenaran. Karena dia menghibur dengan kebenaran. Bukan penghiburan sebuah sandiwara atau kebohongan yang membuat seseorang merasa tenang sekejap, tapi setelah itu
kembali lagi mengalami ketakutan dan penuh dengan berbagai macam kepedihan-kepedihan selanjutnya. Tapi roh kebenaran itu menginsyafkan hati. Dan bukan itu saja, menginsyafkan manusia akan dosa, menginsyafkan manusia akan kebenaran, akan penghakiman, akan tindakan ketegasan Tuhan atas dunia yang sedang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Namun selain menginsyafkan, roh penghibur itu juga mampu membuat kita memaafkan, yaitu memaafkan keadaan yang sedang tidak bersahabat ini juga. Memaafkan akan kondisi yang sedang sulit ini, serta mengikhlaskan segalanya. Ini karya penghiburan yang sesungguhnya mujarab yang Tuhan sediakan buat setiap kita orang percaya. Penghiburan sejati yang bukan membuat kita lari dari kenyataan, tapi menghadapi kenyataan dengan kekuatan Tuhan. Menginsyafkan kita, membuat kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, sampai di satu titik di mana kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, dan hati kita harus dipenuhi dengan limpahan maaf. Memaafkan keadaan sekeliling kita, memaafkan sesama kita, memaafkan mungkin orang-orang yang menularkan sakit penyakit kepada kita, atau memaafkan berbagai macam hal-hal lain yang sedang terjadi di dunia ini, serta mengikhlaskan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan yang berotoritas dan pegang kendali atas segalanya. Marilah kita belajar untuk masuk di dalam lingkup penghiburan Tuhan ini. Kekuatan dan penghiburannya selalu tersedia setiap hari. Biar setiap hari, setiap saat, kita selalu berdoa dan memohon Tuhan menginsyafkan hati kita, sekaligus memenuhi hati kita dengan maaf yang dari surga, untuk kita bisa memaafkan keadaan yang ada di dunia ini, di sekeliling kita, juga bahkan orang-orang yang pernah melukai kita, atau kondisi yang sedang sulit, yang sedang tidak bersahabat dengan kita ini. Roh penghibur, roh yang menginsyafkan dan memampukan kita untuk memaafkan. Hiduplah di dalam lingkup penghiburan itu. Datanglah senantiasa kepadanya dan mohonkanlah penghiburan sejati dari Sang Penghibur sejati. Amin.